Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warga net yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan di Liga 1 antara Persib Bandung versus Bali United yang berakhir untuk kemenangan Bali United dengan skor 0-1. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Persib Bandung membutuhkan kemenangan alias 3 poin dari pertandingan ini karena di pertandingan sebelumnya Arema FC berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-0. Sedangkan Bali United juga membutuhkan kemenangan dari pertandingan ini untuk bisa menjaga peluang mereka menjadi juara dan tetap bersaing di papan atas. Maka itu terlihat dari segi permainan, para pemain dari kedua tim bermain cukup keras karena kepentingan untuk mendapatkan kemenangan. Tapi dari segi kreativitas saya bisa melihat bahwa para pemain Bali itu lebih unggul karena serangan tidak selalu dibangun dari sektor sayap, tapi juga ada beberapa kali serangan yang dibangun oleh para pemain Bali United mengandalkan permainan kreatif di lini tengah. Karena ada dua pemain kreatif dari Bali United di lini tengah, yakni Fadil Sausu dan juga Eber Besa. Dari Persib Bandung, yang saya perhatikan bahwa para pemain lebih fokus untuk membangun serangan dari kedua sektor sayap, tapi tampak kesulitan untuk memberikan crossing atau final pass kepada dua penyerang Persib Bandung, yakni Bruno dan juga David Da Silva. Maka itu terlihat dari jumlah peluang, para pemain Bali bisa jauh lebih banyak menciptakan peluang-peluang yang berbahaya ke gawang yang dikawal oleh Teja Pakualam. Sedangkan dari Persib Bandung, yang saya catat hanya 4 peluang berbahaya yang bisa mereka ciptakan ke arah gawang dari Wawan Hendrawan, yang mayoritas mereka ciptakan itu di babak kedua. Artinya dari segi taktik terlihat para pemain Bali itu lebih unggul karena mereka sudah paham apa yang perlu mereka lakukan untuk bisa terus menekan para pemain Persib Bandung yang berada di tengah dan juga yang berada di lini pertahanan. Sedangkan dari para pemain Persib terkesan para pemain itu terlalu terburu-buru untuk melepaskan umpan ke depan, padahal rekan yang lain itu belum berada dalam free space atau di ruang terbuka dalam area pertahanan dari Bali United. Maka itu terlihat bahwa para pemain Bali bermain lebih tenang dalam urusan juga mengatur tempo permainan, dan mereka tahu kapan mereka perlu menyerang, kapan mereka perlu memainkan bola di tengah. Sedangkan dari para pemain Persib Bandung, yang saya bingung, selalu coba untuk memberikan bola ke depan tanpa dulu melakukan proses kreativitas di lini tengah. Memang Persib di pertandingan ini tidak diperkuat oleh beberapa pemain inti mereka, Ardi Idrus, kemudian Ahmad Jufrianto dan juga Maklok. Tapi saya pikir itu bukan menjadi faktor atau alasan dari kekalahan Persib Bandung. Karena tim yang ingin menjadi juara tentu perlu punya materi pemain yang merata. Jadi pemain manapun yang diturunkan oleh pelatih perlu menjalankan perannya secara baik sesuai dengan taktik yang diterapkan oleh pelatih tersebut. Ya, itu bisa kita lihat di tim-tim lain yang sekarang bersaing di papan atas, seperti Persebaya Surabaya, seperti Arema FC dan juga Bali United. Beberapa kali ada pemain inti mereka yang absen di pertandingan-pertandingan penting, tapi tim-tim tersebut masih bisa meraih kemenangan. Nah, ini yang menjadi persoalan di Persib Bandung. Ketika Maklok tidak bisa bermain, maka banyak yang menilai bahwa karena Maklok tidak bermain, maka Persib Bandung kalah. Kalau menurut saya, teman-teman, itu bukan alasan yang logis. Karena ada Maklok pun, Persib kalah 3 kali sebelumnya kan. Lawan Persija, lawan Arema, dan juga lawan Persebaya Surabaya. Tanpa Maklok pun Persib bisa menang lawan Bayangkara FC. Jadi yang saya lihat justru kolektivitas di antara para pemain Persib itu belum bagus, teman-teman. Ya, sehingga terlihat bahwa mereka bermain lebih individual, lebih mengandalkan skill daripada teknik kolektivitas. Nah, saya ingin dulu memberikan informasi kepada teman-teman line up dari kedua tim ya, sebelum nanti saya membahasnya lebih lanjut lagi jalannya pertandingan. From Persib Bandung, Teja Pakualam, what a performance from Teja Pakualam, begitu banyak penyelamatan yang dia lakukan di pertandingan ini. Di pertahanan ada Hen di sebelah kanan, ada Zalnando di sebelah kiri, kemudian ada Nick Kuipers dan Victor Igbonevo di tengah. Di center back, kemudian di lini tengah ada Rashid, ada Deddy Kusnandar, di sayap ada Beckham Putra dan Febri Haryadi, di depan ada 2 penyerang teman-teman, David Da Silva dan juga Bruno. Bagi Bali United ada Privat Barga, ada Spasojevic, ada Lili Pali, di tengah ada Eber Besa, Fadil Sausu, Brawa Nuri, di belakang ada Ricky Fajrin, William Pacheco, Leo Tupamahu, Andika Wijaya dan Wawan Hendrawan yang melakukan 2 penyelamatan cemerlang di babak kedua untuk mencegah Persib Bandung menyamakan kedudukan. Dari jalannya pertandingan jelas terlihat para pemain Persib tidak bisa mengatasi
permainan cepat secara individu dan juga secara passing yang dilakukan oleh para pemain Bali United, khususnya Eber Besa dan juga Privat Barga, sehingga memang para pemain Persib Bandung lebih banyak melakukan pelanggaran di menit-menit awal. Zalnando saja sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Deddy Kusnandar juga melakukan pelanggaran. Kemudian Beckham Putra juga melakukan pelanggaran. Padahal para pemain Bali United itu hanya meningkatkan kecepatan mulai di lini tengah. Ya kan, mulai di lini tengah tuh tiba-tiba mereka bisa bermain cepat antara melakukan pergerakan individu atau memberikan passing. Jadi terlihat koordinasi di antara para pemain Bali United itu rapi. Mereka sudah paham kemana mereka perlu memberikan passing. Nah, itu yang membuat para pemain dari Persib Bandung itu kewalahan sehingga cukup banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Febri Haryadi saja melakukan pelanggaran yang sebetulnya tidak perlu. Ke Brawanuri kan, secara sengaja tuh dia tarik Brawanuri. Nah, jadi terlihat dari segi transisi pun para pemain Bali itu lebih rapi. Ya, saya menjelaskan apa yang saya lihat sih teman-teman pada saat saya nonton pertandingan ini semalam. Karena saya perlu fair ketika saya memberikan analisa saya. Dan terlihat juga para pemain Persib itu ketika mengandalkan permainan dari kedua sektor sayap juga tidak ada pemain lain yang backup dari tengah. Sehingga Febri dan juga Beckham itu sepertinya terkurung. Sulit bagi mereka untuk bisa keluar dari tekanan para pemain Bali United yang menerapkan apa yang kita kenal high line of pressing. Jadi pressingnya cukup tinggi. Dan juga beberapa kali ini yang saya bingung teman-teman, saya melihat Rashid, Deddy Kusnandar kehilangan bola di tengah. Saya gak ngerti kenapa itu seperti itu. Ini tidak seperti biasanya para pemain dari Persib main di pertandingan kemarin malam. Dan para pemain Bali itu terlihat begitu cepat dalam menyusun proses serangan dan rapi sekali. Maka itu Eber Besa, Privat Barga, Stefano Lillipali, yang menurut saya ini Lillipali on fire di pertandingan kemarin malam. Mendapatkan 2 peluang. Eber Besa, Lillipali mendapatkan 1 peluang. Privat Barga mendapatkan 1 peluang dan akhirnya Lillipali bisa mencetak gol setelah mendapatkan umpan yang akurat dari Ricky Fajrin. Teman-teman perlu perhatikan proses gol yang terjadi ketika Privat Barga memberikan bola, hampir saja Spasojevic melakukan sentuhan dengan kakinya. Oke, bola lewat, tapi di sektor sebelah kanan pertahanan Persib tidak ada pemain. Tidak ada pemain dari Persib Bandung yang mengawal Ricky Fajrin. Sehingga Ricky Fajrin dengan tenang, dengan mudah, tanpa tekanan bisa memberikan passing yang akurat, umpan gantung yang dia berikan. Dan bisa disambar oleh Lillipali. Gol yang indah teman-teman. Karena terlihat ada proses kerjasama di antara para pemain untuk mencetak gol tersebut. Persib Bandung coba untuk comeback. Ya tapi sulit untuk comeback ketika tidak bisa bermain rapi. Tidak bisa mengandalkan kolektivitas. Bahkan saya melihat bahwa peluang dari Beckham itu juga yang dia dapat yang terkena mistar gawang itu karena memang agresivitas dari Rashid saja untuk dapat bola di kotak penalti. Itu peluang terbaik bagi Persib di babak pertama. Sayang terkena mistar gawang. Memasuki babak kedua, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Robert. Dia memainkan Ezra Walian, ya pada saat memang babak kedua mulai, artinya dengan masuknya Ezra, Persib bermain dengan formasi 4-3-3. Febri yang ditarik keluar karena Febri tidak berkembang di babak pertama, tidak bisa memberikan crossing-crossing kepada 2 penyerang, sama juga sih sebetulnya Beckham Putra. And memang Ezra Walian bermain lebih baik lagi ya, tapi saya melihat dengan 3 penyerang ya agak lebih repot lagi untuk Bruno dan juga David Da Silva untuk mendapatkan bola, tapi at least Ezra ada memberikan kontribusinya dengan umpan yang diberikan kepada Bruno, bagus sekali di save oleh Wawan. Dan memang di babak kedua Bali lebih cenderung bertahan ya karena mereka sudah unggul. Inilah salah satu taktik dari Bali, ketika sudah unggul mereka akan delay possession, mengatur tempo, tapi mereka juga punya peluang dari Lillipali dan dari Eber Besa. Dan ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh Coach Robert, yaitu Freds Butuan masuk, Bayu Fikri masuk. Zalnando memang kewalahan di sektor pertahanan sebelah kiri. Freds Butuan juga cukup baik, dia memberikan umpan yang akurat kepada Ezra Walian, tendangannya bisa ditepis oleh Wawan, dan kemudian David Da Silva juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol, sayang tendangannya off target. Dan dalam pertandingan ini memang saya melihat cukup banyak pemain yang mendapatkan kartu kuning. 3 pemain dari Persib Bandung, Zalnando, Febri dan juga Rashid, dan ada 1 pemain dari Bali yang mendapatkan kartu kuning, pemain pengganti Eki ketika dia melanggar Bruno. Tapi juga saya melihat ada beberapa keputusan dari wasit yang membingungkan untuk saya. Mungkin untuk teman-teman nggak membingungkan, tapi untuk saya, karena saya melihat itu ada Bruno yang mendorong Spaso di tepi kotak penalti di babak pertama ketika Spaso berada di ruang pertahanan dari Persib. Nah, kalau yang saya melihat sih Bruno yang mendorong Spaso, ya saya gak ngerti. Wasit justru memberikan tendangan bebas untuk Persib. Mungkin sebelumnya ada pelanggaran. Dan kemudian pada saat William Pacheco mengangkat kaki begitu tinggi, terkena dada dari David Da Silva. Nah, patokan saya ini kan teman-teman pertandingan-pertandingan di Eropa. Jika di Eropa ada pelanggaran seperti itu, ya ini yang saya perhatikan, ada contohnya nih. Ketika pertandingan di Champions League,
Atletico Madrid on Liverpool, Griezmann melakukan pelanggaran keras seperti itu, kartu merah. Kemudian di pertandingan Manchester United lawan Young Boys, Wan-Bissaka melakukan pelanggaran seperti itu, kartu merah. Nah, saya berharap ya at least wasit memberikan kartu kuning kepada Pacheco, tapi ternyata tidak ada kartu. Ya, ini sudah bisa terlihat nih inkonsistensi dari wasit from game to game. Ya, ini kita berbicara soal pelanggaran, apalagi soal offside dan onside. Wah, durasinya cukup panjang kalau saya bahas soal itu semua ya. Tapi anyway, ya udahlah, kita fokus ke teknis permainan. Nanti saya banyak bicara soal wasit, diminta untuk jadi wasit ya, gak lucu juga nanti. So, kita melihat bahwa dari segi permainan, saya perlu fair teman-teman, bahwa Persib Bandung dengan skuadnya yang mewah, dengan pemain-pemain yang syarat berpengalaman, justru permainannya tidak istimewa kemarin malam. Sedangkan Bali United mengandalkan collective play dan terlihat mereka lebih rapi dan lebih banyak mengancam gawang dari Teja Pakualam. Dari Persib Bandung menurut saya man of the match-nya ada Teja Pakualam, karena jika bukan karena Teja maka Persib kemungkinan besar akan kalah dengan jumlah gol yang lebih banyak. Sedangkan dari Bali United yang menurut saya man of the match adalah Lily Pali, karena dia betul-betul on fire. Saya tidak melihat ada pemain Persib yang bisa mengawal pergerakannya, dan kita melihat bagaimana caranya para pemain Bali United itu juga bisa memancing keluar para pemain Persib dari posisi mereka, sehingga mereka beberapa kali melakukan transisi yang sempurna. So, untuk Persib Bandung ini adalah kekalahan yang keempat, dan keempat kekalahan itu mereka alami lawan klub-klub besar lainnya, yaitu seperti Persija, Arema, Persebaya, dan semalam lawan Bali. Memang ada menang lawan salah satu klub besar lainnya, Persipura, tapi di awal musim, ketika form Persipura itu memang belum stabil dan tidak baik. Bali United ya memang sih belum konsisten. Kadang-kadang mereka bisa menang, terus tiba-tiba kalah lagi. Tapi dengan pemain-pemain baru yang sekarang Bali telah kontrak, saya pikir Bali punya peluang juga untuk bersaing di papan atas agar bisa menjadi juara musim ini. Perjalanan masih jauh teman-teman, dan saya pikir juga masih ada peluang bagi Persib Bandung untuk menjadi juara, asalkan di pertandingan-pertandingan yang penting para pemain perlu bermain lebih tenang dan mengandalkan kerjasama. Karena seperti yang berkali-kali saya jelaskan, bahwa teamwork makes the magic work. Jadi tanpa kerjasama tentu akan sulit bagi tim-tim untuk meraih kemenangan secara konsisten. So we wait for the next match of these two teams. No hate, only football. Salam sepak bola.